Benarkah PDIP takut aibnya terbongkar sehingga harus main dua kaki? Tapi dengan situasi itu, Senci, gue jadi penasaran. Mereka kalau rapat punya agenda khusus nih untuk mengkaji, mengevaluasi kebijakan Prabowo. Di daerah juga mereka gerak, sudah punya kajian. Kenapa sih mereka itu nggak mau declare aja sebagai partai oposisi yang kita tahu sampai hari ini ya setidaknya yang gue dengar adalah yang mereka deklarasikan secara publik partai penyeimbang gitu loh. Kenapa mereka nggak berani nih? Bahwa kami ini partai oposisi sebagaimana ketika mereka dulu berperan pada waktu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ya 2004 itu kan mereka declare kami partai oposisi. Sekarang mereka bahkan hanya menyebut sebagai partai penyeimbang gitu. Jadi gini Kang, situasinya berbeda. Ini hasil wawancara dengan narasumber di PDIP ya. Dia politikus di PDIP cerita bahwa di eranya SBY, partai-partai pendukung SBY pun nggak solid, masih ada yang mengkritik SBY juga. Lalu juga ketika itu masih ada euforia 98 reformasi begitu ya. Nah, sekarang ini kan PDIP setelah berkuasa 10 tahun. Dan ada kekhawatiran bahwa dosa-dosanya PDIP itu nanti bisa muncul di pemerintahnya Prabowo, dalam artian ada anggota DPR yang masih quote and quote bisa tersangkut kasus korupsi misalnya. Lalu yang kedua, mereka melihat situasi bahwa partai politik pendukung Prabowo ini solid ke Prabowo dan mereka minim sekali melakukan kritik ke Prabowo. Makanya ya misalkan di DPP PDIP itu mengkritik, di fraksi PDIP mana kita lihat berbeda kan dengan yang dinyatakan oleh DPP PDIP. Makanya karena itu mereka tidak pernah firm bilang bahwa kita ini sebagai oposisinya Prabowo. Intinya adalah mendukung pemerintahan Prabowo dari luar. Sulit juga di DPR misalnya sebagai fungsi pengawasan. PDIP ketika mengkritik itu selalu ada bunyi alarm tuh dari lantai 4 di pimpinan DPR ya. Siapa itu lantai 4 itu? Ada di majalah Ketua Umum DPR. Ketua Umum DPR. Nanti di majalah Tempo ya. Ya, Ketua Umum DPR yang lebih tinggi nih daripada Ketua DPR gitu. Jadi memang setiap kritik di DPR itu disorot gitu ya. Memang PDIP menyampaikan kritik dan sebagainya, tapi ada beberapa narasumber yang juga mengaku ke kita ya, bahwa ketika mereka menyampaikan kritik, pertama kritik itu menjadi tidak efektif karena PDIP ditinggal sendiri. Bahasanya mereka, PDIP ditinggal sendiri karena nggak efektif kritik itu, karena kita nggak didukung sama partai-partai yang lain. Yang kedua, ketika mereka menyampaikan kritik yang agak keras kepada Prabowo khususnya ya, bukan kepada menteri, tapi kepada Prabowo, itu kemudian mereka mendapatkan semacam tekanan lah, berbentuk peringatan, telepon langsung, diminta untuk men-take down konten ketika mereka mengkritik di media sosial, kemudian juga bahkan sampai ada risiko untuk pindah komisi dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu leluasa seperti halnya ketika dulu SBY berkuasa.